Oke, untuk kembali lagi ngomong-ngomong pemilu 2024 ini, karena pemilu ini pemilu yang luar biasa sepanjang sejarah Indonesia. Pertama kali dilaksanakan secara serentak. Nah, saya izin bertanya kepada Bapak Ketua KPU. Nah, menurut Bapak, apakah masyarakat sudah siap untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Mungkin bisa dijelaskan dari kesiapan KPU tentang edukasi masyarakat untuk menghadapi pemilihan tahun 2024 ini. Tuh, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya ingin menyapa yang pertama yang kami hormati Pak Camat Sumbersari, Pak Regar Jani DNSSTP MSI, dan saya hormati juga Pak Lurah Tegal Gede, Bapak Abdul Kamil, dan juga dari penyelenggara pemilu hadir di tengah-tengah kita dari Bawaslu Kabupaten Jember, Mbak Umul Mukminat, dan juga dari kelurahan yang hadir juga dari Babinsa, Babin Kantipmas, juga dari Bapak Ibu RT RW, dan juga ada dari Panwascam ya, Mbak Anita. Tak lupa juga moderator yang sangat hebat, Mas Bayu sama Mbak Alfi. Nah, ini memang kegiatannya harus dibuat model seperti ini ya Pak Camat ya. Jadi harus mengikuti, kita hanya mengikuti aja. Ini menyesuaikan kalau Mas Bayu sama Mbak Alfi ini mungkin harus menyiapkan tim kreator ya. Paling tidak dengan model-model agak nyantai seperti ini dan juga live. Ini yang juga perlu menjadi sebuah edukasi dan bisa ditularkan juga mungkin di tempat-tempat lain ataupun kelurahan desa yang belum ada. Nah, ini alhamdulillah sudah dipelopori dari Kelurahan Tegal Gede yang selalu diberikan semangat oleh Pak Camatnya untuk tetap pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Baik untuk menanggapi tadi dari moderator terkait dengan kesiapan pemilu pada tahun 2024, memang pada pemilu tahun 2024 ini ada dua agenda secara nasional, yaitu ada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten, dan juga DPD. Jadi 5 jenis surat suara nanti. Nah, selain itu nanti juga akan berlanjut pada pemilihan kepala daerah nantinya pada 27 November di tahun 2024 juga. Nah, tetapi kita akan fokus pada pemilu tahun 2024. Kami dari penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kabupaten Jember telah siap menyelenggarakan pemilu. Dari tahapan ke tahapan juga sudah dilakukan pencalonan mulai dari sebelumnya. Jadi kalau kita merunut dari kegiatan kita pada tahapan pemilu itu sangat panjang Pak. Ada tahapan pemilu mulai pendaftaran peserta pemilu, kemudian setelah didaftarkan muncul peserta pemilu sebanyak 18 peserta pemilu partai politik. Kemudian setelah itu juga ada penetapan untuk pencalonan calegnya. Nah, ini juga telah dilalui proses itu, dan juga KPU RI juga sudah menetapkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga DPD juga sudah ditetapkan. Artinya semua calon baik legislatif maupun eksekutif dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nanti ini sudah siap untuk dipilih nantinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kami dari penyelenggara pemilu ini sudah menyiapkan berapa tahapan-tahapan. Kalau saat ini mengacu pada kegiatan di program ataupun jadwal tahapan pemilu, ini adalah masa, yaitu masa kampanye. Nah, masa kampanye ini menjadi penting bagi kita semua, bagi warga masyarakat untuk mengetahui sejauh mana visi misi kalau misalkan yang capres cawapres adalah pasangan calon. Nah, nanti untuk legislatif ataupun juga peserta pemilu juga akan bisa dilihat nanti apa ke depan yang akan dibawa untuk
kesejahteraan masyarakat. Silahkan nanti diedukasi terkait dengan pendidikan politik. Secara prinsip kami dari penyelenggara sudah siap dan alhamdulillah logistik sudah 95%. Tinggal 5% itu pun juga terkait dengan beberapa formulir saja. Untuk surat suara, logistik pemilu sudah lengkap kami terima maupun form C plano nantinya yang ada di TPS. Sudah siap kami dari penyelenggara pemilu, Mas. Oke. Cek cek cek. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi untuk saat ini adalah masa kampanye gitu Pak. Nah, masa tahapan kampanye. Masa sekarang, tahapan kampanye. Ya untuk masyarakatnya, menurut Bapak, masyarakatnya ini apakah sudah siap untuk menghadapi pemilu ini? Karena juga kan pemilu ini beda. Ya jangan ada masyarakat yang dengan PD-nya datang ke TPS, loh kok banyak yang ditunjuk gitu, yang dicoblos gitu. Menurut Bapak gimana gitu? Ya, baik, terima kasih Mas moderator, Mas Bayu. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Camat. Nah, jadi memang kesuksesan pemilu pada tahun 2024 ini tidak bisa diserahkan pada penyelenggara pemilu saja, pada KPU, pada Bawaslu saja. Tapi yang pertama adalah terkait dengan suksesan adalah semua pihak. Nah, baik dari pemerintah, ini juga sudah ada di Undang-Undang Pemilu. Jadi ada fungsi fasilitasi pemerintah. Nah, itu tidak hanya fasilitasi tetapi juga ada kegiatan untuk mensukseskan pemilu pada tahun 2024. Jadi bagaimana harus kita lakukan? KPU juga sudah melakukan upaya untuk sosialisasi. Jadi bagaimana kesiapan? Nah, ini kami berupaya menyampaikan atau melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang bisa kita jangkau. Selebihnya apa? Selebihnya ya kita semua bisa nanti Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, Babin Katipmas dan sebagainya bisa menyampaikan nanti, paling tidak menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya nanti kita punya gawe nasional, gawe besar, yaitu pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Setidaknya itu dulu yang perlu kita sosialisasikan, perlu kita gaungkan untuk mengetahui ataupun untuk memastikan bahwasannya pemilu nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Dan kita muda sebenarnya, bagi kaula muda itu kalau 14 Februari itu biasanya terkenal dengan ini. Sebutan apa Mas Bayu? Ya, Valentine ya. Katanya Mbak Alfi Valentine. Kalau di KPU nanti dapat coklat nanti ya. Jadi mudah kita menyampaikan sosialisasi, ingat pemilu 14 Februari maka ingat Valentine, atau sebaliknya ingat Valentine 14 Februari ingat pemilu. Nah, ini kita memudah untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada khalayak secara umum, kepada kaula muda. Tapi kalau kepada bapak-bapak ya nggak usah diceritakan Valentine, nanti tambah ditanyain nanti apa Valentine. Nah, paling tidak kita bisa memberikan sebuah pendidikan politik nanti, bagaimana masyarakat bisa mengetahui visi dan misi. Hari ini dunia teknologi informasi juga membantu kita untuk menyebarluaskan. Bisa paling tidak sudah memegang HP bisa dicek di webnya KPU, baik di KPU RI juga maupun di KPU secara berjenjang, bisa provinsi juga kabupaten. Ini semua sudah tersedia berbagai informasi, tinggal sejauh mana kita bisa ada kesempatan setidaknya sekian menit untuk bisa melihat info pemilu. Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi kita sudah berupaya untuk menyampaikan sosialisasi bahwasannya pemilu nanti akan memilih 5 jenis surat suara, yaitu mulai presiden dan wakil presiden, DPD RI, kemudian DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Nah, apa saja harus dilakukan lah? Yang terpenting ketika kita sebelum datang ke TPS nanti, kita pastikan kita sudah terdaftar di daftar pemilih tetap ataupun DPT. Nah, bagaimana kita mengetahui terdaftar DPT? Mudah, bisa dibuka di cek dptonline.kpu.go.id. Ini nanti tinggal masukkan NIK, nanti akan
muncul di sana, terdaftar di TPS mana. Nah, nanti akan terdaftar di sana, dicek. Nah, kalau kita mau melihat siapa saja calon DPR RI misalkan, DPD, ini nanti bisa dicek di webnya KPU. Nah, di DCT, tinggal buka webnya KPU. Insya Allah sudah tersedia semua. Ini paling tidak sebuah sosialisasi bagi kita dan kepada masyarakat nanti, bahwasanya kita harus menyiapkan diri pada pemilu tahun 2024, tepatnya 14 Februari itu.